Terkadang karena orang tua berpikir bahwasannya itu adalah permainan yang sudah sangat lama, orang tua mengabaikannya. Padahal bagi anak itu adalah permainan yang sangat terbaru bagi mereka. Sehingga kita mengabaikan, kita tidak mau bermain lagi dengan mereka. Padahal ayah bunda serta seluruh sahabat Belvin, hai ayah bunda serta seluruh sahabat Belvin, ketemu lagi dengan Miss Devi. Kali ini Miss Devi akan membagikan tips bagaimana cara mengatasi stres pada anak ketika belajar. Nah, ayah bunda serta seluruh sahabat Belvin, banyak sekali anak terlalu stres karena semakin banyaknya berbagai materi pelajaran yang didapat dari sekolah. Ketika anak pulang sekolah, banyak anak sering berkata seperti ini kepada orang tuanya. Mama, stres nih belajar. Mama, banyak sekali tugas ini. Mama seperti ini, mama seperti itu. Nah, kata-kata seperti itu cenderung bahwasannya anak ingin menyampaikan dia stres terhadap terlalu banyaknya pelajaran yang didapatnya ataupun terlalu banyak tambahan-tambahan ekstrakurikuler yang didapatnya baik di dalam sekolah maupun di luar sekolah. Apa yang harus kita lakukan sebagai orang tua agar anak tidak mengalami stres yang berkepanjangan ataupun tidak mengalami stres dalam kehidupan sehari-hari? Kali ini Miss Devi akan membagikan tips bagaimana mengatasi stres pada anak dalam kehidupan sehari-harinya. Tips yang pertama adalah kita sebagai orang tua sebaiknya membuat jadwal keseharian anak, di mana jadwal ini kita dapat menyusunnya bersama anak. Nah, dalam membuat jadwal keseharian ini, kita bisa menanyakan kepada anak terlebih dahulu. Jadwal-jadwal apa saja atau kegiatan-kegiatan apa saja yang dapat kita buat ataupun yang mampu anak lakukan dalam kehidupannya sehari-hari. Misalnya, kita akan mulai membuat jadwal anak dari pagi hari. Dari pagi ketika dia bangun, misalkan di pukul 5 pagi. Kita buat jadwalnya dari jam 5 ke jam 6 itu apa yang harus dilakukan anak. Misalnya mandi, persiapan berpakaian, sarapan pagi. Atau di jam 6:15 anak sudah berangkat ke sekolah. Dari jam 7 anak berada di sekolah. Lalu di jam 1 sampai jam 2 anak sedang beristirahat di rumah. Itu adalah jadwal yang sebaiknya kita susun bersama anak. Mulai dari jadwal di rumah sampai nanti ketika dia harus ada jadwal les ataupun di jadwal ekstrakurikuler lainnya yang akan diikuti anak dari mulai pagi sampai sore. Kita juga harus membuat jadwal itu mulai dari hari Senin sampai di hari Minggu. Nah, ayah bunda serta seluruh sahabat Belvin, anak akan dengan mudah tinggal mengikuti jadwal yang sudah disusun terlebih dahulu. Sehingga anak tidak lagi bingung, aku setelah ini harus melakukan apa? Di jam sekian aku harus melakukan apa? Anak tinggal melihat jadwal yang sudah tersusun rapi tersebut. Sehingga anak tidak lagi mengalami stres ataupun bingung apa yang harus kulakukan, apa yang harus kukerjakan. Nah, jadi anak cukup mengikuti jadwal yang sudah dibuat bersama dengan orang tua. Tips yang kedua, ayah bunda serta seluruh sahabat Belvin dapat membuat aromaterapi di kamar anak. Miss Devi, aromaterapi itu apa ya? Ayah bunda serta seluruh sahabat Belvin dapat melihatnya ya. Di aplikasi-aplikasi penjualan online banyak sekali aromaterapi yang dijual pada penjualan online. Nah, kira-kira tujuannya apa nih? Aromaterapi tersebut membuat anak lebih rileks. Ketika anak beristirahat setelah melakukan aktivitas dari pagi sampai sore,
Maka anak bisa beristirahat di kamar dengan mencium aroma yang lebih segar sehingga membuat pikiran menjadi lebih tenang. Aromaterapi membuat anak menjadi lebih rileks setelah melakukan aktivitas sepanjang hari yang cukup padat bagi mereka. Tips yang ketiga adalah mengajak anak bermain permainan kesukaan mereka. Nah, banyak anak setelah pulang sekolah lebih cenderung bermain sendiri. Padahal sudah sepanjang hari di luar rumah dan melakukan aktivitas bersama teman ataupun gurunya di luar sekolah. Ketika pulang ke rumah, mereka harusnya didampingi oleh orang tua, bermain kesukaan mereka ataupun mengobrol dengan hal-hal apa saja yang sudah mereka lakukan di luar rumah. Tetapi hal ini terkadang terlewatkan oleh orang tua seperti kita. Kita sebagai orang tua lebih cenderung melakukan aktivitas kita sendiri tanpa kita hiraukan lagi apa yang harus kita lakukan terhadap anak. Nah, ayah bunda serta seluruh sahabat Wilfin, kita juga dapat mengenyampingkan aktivitas kita ketika anak sudah sampai di rumah. Misal, kita bisa bermain kesukaan mereka. Anak-anak ini sekarang banyak sekali ya permainan-permainan yang mereka dapat dari sekolah ataupun dari teman-teman mereka di luar rumah. Kita misalkan bermain humpimpa, layum, gambreng. Kita anggap itu permainan anak. Terkadang karena orang tua berpikir bahwasannya itu adalah permainan yang sudah sangat lama, orang tua mengabaikannya. Padahal bagi anak itu adalah permainan yang sangat terbaru bagi mereka. Sehingga kita mengabaikan, kita tidak mau bermain lagi dengan mereka. Padahal ayah bunda serta seluruh sahabat Wilfin, kalau kita terkadang menjadikan diri kita tetap menjadi seumuran mereka, mereka akan sangat senang sekali. Dan mereka akan menjadikan kita tetap sebagai ibu, bahkan menjadi sahabat bagi mereka. Ingat ayah bunda serta seluruh sahabat Wilfin, kita dapat menyingsingkan sedikit aktivitas kita dan kita mulai mengikuti ataupun mendengar aktivitas anak sepanjang hari yang sudah dia lakukan di luar rumah. Atau bahkan kita menjadikan diri kita menjadi sahabat mereka untuk mengikuti permainan-permainan mereka. Sehingga hal tersebut dapat membuat anak menjadi lebih senang ataupun menjadi lebih rileks karena sudah melakukan aktivitas sepanjang hari. Nah, tips yang keempat ayah bunda serta seluruh sahabat Wilfin, jangan lupa membuat agenda liburan tahunan. Miss Devi, liburan itu apakah harus jauh ke luar negeri? Apakah liburan itu harus jauh keluar kota, bahkan berpergian naik pesawat? Belum tentu ayah bunda. Liburan-liburan kecil yang menyenangkan bagi anak belum tentu harus berpergian jauh. Liburan-liburan bagi anak itu adalah kebersamaan antara ayah, ibu beserta anak-anaknya. Kita dapat melakukan hal-hal kecil. Tidak harus berpergian jauh ayah bunda. Kita dapat berlibur dekat-dekat rumah saja ataupun yang tidak memakan banyak biaya. Tetapi ayah bunda serta seluruh sahabat Wilfin, jika ingin membuat jadwal liburan yang jauh ataupun memang sudah memiliki agenda liburan yang berpergian jauh dari tempat tinggal, boleh-boleh saja. Nah, liburan-liburan kecil itu seperti apa? Misalnya kita mau camping bersama di bumi perkemahan yang ada di daerah kita. Biasanya di daerah-daerah tempat tinggal kita ini pasti ada bumi perkemahan bersama yang tidak perlu jauh kita ataupun tidak perlu terlalu mahal. Kita cukup memasang tenda. Kalau tidak punya tenda boleh juga menyewa tenda yang kalau tidak salah satu tenda itu sekitar 50 sampai 100 ribu rupiah saja ya bunda. Kita bisa menyewanya dan memasangnya di tempat bumi perkemahan. Sehingga
Dengan melakukan perkemahan itu, kita akan menjalin kerjasama antara seluruh anggota keluarga. Kita bisa masak bersama, kita bisa bernyanyi, ataupun melakukan aktivitas-aktivitas lainnya sepanjang hari ataupun sepanjang malam selama kita berkemah. Dan itu akan membuat anak menjadi lebih dekat lagi dengan kita, sehingga rasa stres yang mereka alami sepanjang belajar dalam kurun waktu 1 tahun ataupun 1 semester akan mulai terobati dan membuat anak menjadi lebih rileks tentunya. Nah, ayah bunda serta seluruh sahabat Wilvin, demikianlah tips bagaimana cara mengatasi stres pada anak. Semoga video kali ini bermanfaat dan ketemu lagi dengan Miss Devi pada video berikutnya. Bye-bye!